Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almeri Syahira Siregar dengan NIM 210306040 dari kelas PTNA dengan dosen pembimbing Ibu Tati Fidiana Sari SPTMP. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberi oleh Ibu Tati Fidiana Sari. Yang pertama ada tentang mineral, yang kedua ada tentang vitamin, dan yang ketiga adalah praktek percobaan vitamin. Menjawab soal pertama dari mineral. Jadi pertanyaannya adalah jelaskan pengertian mineral, pengertian dan fungsi mineral pada tubuh ternak. Jadi mineral adalah salah satu komponen nutrisi yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan, kesehatan, produksi, reproduksi, dan kekebalan tubuh hewan. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan ternak, mineral terbagi menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Adapun fungsinya yaitu mineral berperan dalam pembentukan jaringan tulang dan urat. Kemudian mineral berperan dalam membentuk keperluan berproduksi. Lalu mineral berperan dalam membantu proses pencernaan penyerapan zat-zat makanan. Lalu soal nomor 2, jelaskan dalam mineral makro dan mikro. Nah, mineral makro itu dibutuhkan dalam jumlah besar seperti kalsium, fosfor, dan kalium. Nah, masing-masing mempunyai peran penting dalam tubuh. Misalnya pertama kalsium. Kalsium itu adalah mineral yang paling banyak dibutuhkan oleh ternak dan berperan penting sebagai penyusun tulang dan gigi. Sedangkan pada mineral mikro itu diperlukan dalam jumlah yang sedikit dan umumnya terdapat dalam jaringan dengan konsentrasi sangat kecil. Mineral makro itu terdiri dari kalsium, mangan, natrium, serta kalium. Sedangkan mineral makro itu terdiri atas tembaga, seng, dan besi. Lalu saya akan menjawab bagian vitamin. Nah, soal pertama itu adalah jelaskan pengertian dari vitamin secara umum. Nah, vitamin adalah substansi organik yang sangat penting untuk menjaga kesehatan dan hidup, termasuk untuk produksi maupun reproduksi. Vitamin juga dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil dan biasanya diperoleh dari bahan makanan karena tubuh sendiri tidak bisa membuatnya atau disebut dengan esensial. Lalu yang kedua yaitu sifat-sifat dari vitamin. Sifat dari vitamin itu ada dua, yaitu yang pertama larut dalam lemak dan larut dalam air. Nah, larut dalam lemak ini terdiri dari unsur CHO. Lalu larut dalam lemak juga mempunyai bentuk provitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh. Contoh provitamin A dan provitamin D. Yang larut dalam lemak itu dikeluarkan melalui feses. Nah, vitamin larut dalam lemak itu diekskresikan lewat feses. Lalu yang dalam lemak ini larut dalam lemak itu biasanya vitaminnya kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi, dan lain-lain. Lalu secara fisiologis, vitamin yang larut dalam lemak itu dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Lalu yang larut dalam air. Nah, yang larut dalam air ini tidak hanya tersusun oleh CHOSN atau CO. Lalu kemudian vitamin tidak ada dalam bentuk provitamin. Contoh triptofan bisa diubah menjadi niacin, tetapi niacin itu tidak disebut provitamin. Kemudian mereka terdapat di semua jaringan. Lalu vitamin yang larut dalam air itu sebagian besar terlibat dalam transfer energi karena vitamin ini ada di setiap jaringan hidup, tersedia dan dibutuhkan. Lalu vitamin larut dalam air itu dikeluarkan melalui urin, tapi kadang-kadang diekspresikan lewat feses. Dan vitamin larut dalam air ini relatif lebih stabil daripada lemak. Lalu yang ketiga yaitu jelaskan jenis-jenis vitamin terkandung dalam tubuh ternak beserta fungsinya. Yang pertama ada vitamin A. Nah, vitamin A ini vitamin A ini adalah untuk mencegah fungsinya adalah untuk mencegah masalah kesehatan mata, meningkatkan sistem imun, dan juga berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sel serta menjaga kesehatan kulit. Lalu yang kedua ada vitamin B. Nah, vitamin B itu menjalankan fungsi vitamin B itu fungsinya yaitu memproduksi
energi yang dibutuhkan dalam tubuh dan beraktivitas. Lalu, membantu memelihara kesehatan syaraf dan otot dalam tubuh ternak, lalu membantu tubuh ternak untuk membuat dan menggunakan protein. Kemudian ada vitamin D. Nah, fungsi vitamin D ini adalah untuk memperkuat tulang karena vitamin D membantu penyerapan kalsium oleh tubuh. Lalu yang terakhir ada vitamin E. Fungsi vitamin E yaitu sebagai antioksidan yang dapat melindungi sel dari kerusakan dan penting untuk kesehatan sel darah merah. Saya akan membuat uji vitamin C dari beberapa buah dan hijauan. Yang pertama ada jeruk nipis, kedua ada bayam, ketiga ada rumput, keempat ada tomat, dan yang kelima ada jambu. Untuk mengetahui terkandung vitamin C atau tidak, saya menggunakan iodin atau betadine untuk mengetahuinya. Pertama, kita akan mencampurkannya. Lalu kita aduk. Bisa dilihat dari pencampuran iodin tadi, kita dapat mengetahui bahwa beberapa ada yang mengandung vitamin C dan ada yang tidak. Pada jeruk nipis itu mengandung vitamin C karena iodin tidak merubah warna dari jeruk nipis. Sedangkan pada bayam itu iodin merubah warna bayam menjadi lebih gelap, jadi dia tidak mengandung vitamin C. Lalu ada rumput. Nah, rumput juga seperti bayam, tidak mengandung vitamin C. Lalu pada tomat itu dia tidak merubah warna dari tomat, jadi tomat mengandung vitamin C. Sedangkan jambu juga tidak berubah warna menjadi setelah dikasih iodin tadi. Jadi kesimpulannya yang mengandung vitamin C itu ada air jeruk nipis, tomat, dan jambu. Sedangkan yang tidak itu ada rumput dan bayam. Sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.